bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Kami rindu bersekutu dengan haleluya. Beri aku tempat di hadirat-Mu Bapa, setiap saat dimanapun juga, sejak ku di bumi sampai nanti di surga, ku ingin selalu di hadirat-Mu. Perkenankan kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku, ku
gantian kaum wanita katakan selalu di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu saja.
Engkau sungguh segalanya bagiku. Tak dapat hidup tanpa dirimu. Amin. Haleluya. Ku hanya bergantung padamu Bapa. Hanya Engkau kekuatan dalamku. Engkau sungguh segalanya bagiku.
surga. Ajarlah aku ya Bapa, sempurna seperti Bapa, menyenangkanku, memuaskanku, melayani perasaan, selalu mengenang. Waktu dan tempat saya persilakan Padamu Tuhan yang membawa imanku pada kesempurnaan. Bapa beri ajaran agar ku berkenan mengambil bagian dalam kekudusan, supaya Dia dipermuliakan. Lalu kemana kepadamu Tuhan yang membawa imanku pada kesempurnaan. Bapa beri ajaran agar ku berkenan mengambil bagian dalam kekudusan, supaya Dia dipermuliakan, supaya layak dipermuliakan, supaya layak dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Bapa, kami arahkan pandangan kami kepada Engkau, agar hidup kami semakin disempurnakan seperti kehidupan Tuhan Yesus ya Bapa. Itulah yang kami rindukan, kehidupan yang ingin kami kenakan ya Bapa. Mari Engkau terus mengajar kami dalam kesempatan hidup kami yang singkat ini ya Bapa. Engkau penuhi kami. Saatnya kami persiapkan hati dan pikiran kami. Biarlah firman-Mu menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Roh Kudus, Roh Allah Bapa di surga, hadir mengurapi setiap kami. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ada satu kalimat yang sering diucapkan oleh Bapak rohani kita yang mesti kita perhatikan ya saudara. Kalimat itu adalah menjadi tua itu otomatis, tetapi menjadi dewasa adalah perjuangan. Menjadi tua itu otomatis, tetapi menjadi dewasa adalah perjuangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tubuh kita saudaraku pasti akan mengalami proses penuaan. Tetapi saudaraku, mental seseorang harus didewasakan melalui satu perjuangan hidup. Tentu dengan pengalaman hidup seseorang akan mengalami kedewasaan mental. Dan saudaraku, berhubungan dengan hal rohani saudaraku, bahwa kita tidak hanya mengalami kedewasaan mental, tetapi juga kita harus mengalami keserupaan seperti Kristus. Ingat bahwa menjadi orang percaya bukan hanya menjadi orang baik, menjadi orang yang moralis ya, atau orang yang bermoral. Tetapi
kita harus menjadi orang-orang yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Inilah keberadaan kita sebagai anak-anak Allah. Jadi saudaraku, indikator menjadi anak-anak Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Yang telah mendapat sertifikasi dari Allah Bapa di surga. Yang dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, oleh karena itu setiap kita orang percaya, jangan menyia-nyiakan kesempatan menjadi orang percaya. Kita yang telah menjadi percaya dari berbagai latar belakang. Kalau saya sendiri, ya tentu saya lahir bukan sebagai orang Kristen. Baru tahun 1995 saya dibaptis. Ya. Sekitar berapa tahun? 30 tahun yang lalu ya. Saya dibaptis. Saya masih remaja waktu itu. Ya, ada dari Bapak Ibu Saudara yang sudah sejak lahir sudah menyandang agama Kristen. Hal ini tidak menjadi masalah bagi kita, saudaraku. Yang menjadi masalah bagi kita, apakah hidup kita sungguh-sungguh diisi. Sejak dari kecil kita sudah harus diisi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Didikan-didikan rohani yang membawa seseorang bertumbuh seperti Kristus. Tidak sekedar menjadi orang baik, saudaraku. Tapi seperti orang Kristus. Sebab kalau menjadi orang baik itu ranah keberagamaan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Nah, makanya kalau orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh juga tidak memiliki kebaikan. Banyak orang Kristen yang juga masih jahat. Tetapi saudaraku, sebagai orang Kristen kita harus masuk level yang lebih tinggi. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu kita harus memeriksa diri kita. Memeriksa diri kita. Sudah berapa lama kita ikut Tuhan Yesus? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Lalu sudah bertumbuh sejauh mana kita ini, saudara? Sudah bertumbuh sejauh mana kita, saudaraku? Ya, seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya, kita harus mengarahkan pandang kita kepada Tuhan, ya. Agar kita itu mengalami pertumbuhan kesempurnaan seperti Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita yang mengikut Yesus benar-benar harus merupakan satu pilihan yang sadar. Satu pilihan yang sadar. Yang memang kita sudah anggap, kita sudah mengerti bahwa ini adalah jalan satu-satunya. Yang membawa kita mengalami kemuliaan Allah. Ya, mengalami keberadaan sebagai anak-anak Allah, pribadi-pribadi yang bertumbuh, maksudnya yang berkenan di hadapan Allah, saudaraku. Jadi jika kita berkata kita ikut Yesus, maka kita harus berjuang seperti Yesus hidup. Karena nggak ada proyek lain, tidak ada proyek lain ketika kita mengikut Yesus, selain kita hidup seperti Dia hidup, saudaraku. Tuhan Yesus harus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, kita kembali membaca ayat ini ya, Bapak Ibu Saudara. Di Roma pasal 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat 29.
Demikian bunyi firman Tuhan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya, dipilih oleh Allah. Dari semula mereka juga ditentukan Allah dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, anak Bapa itu, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita dipilih untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nah, kehidupan Yesus yang dimana dia sendiri hidup berjuang. Ya, jadi jangan saudara pikir Tuhan Yesus nggak berjuang loh. Tuhan Yesus belajar Taurat juga, saudaraku. Makanya di dalam Alkitab kita ya tercatat umur Yesus itu sampai 12 tahun, lalu ada kekosongan 13 ya, belasan tahun, 20 tahun sudah nggak tahu kemana. Baru 30 tahun muncul lagi. Ya, menurut tradisi Yahudi, umur-umur seperti itu umur-umur di mana Tuhan Yesus belajar atau anak-anak belajar ya Taurat. Sampai umur 30 tahun Tuhan Yesus tampil lagi di dalam pelayanan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sendiri berjuang mengisi hidupnya sehingga penuh dengan kealahan. Ya. Jadi Tuhan Yesus berjuang, saudaraku. Jangan sampai kita sebagai pengikut Yesus, kita sendiri tidak berjuang. Nah, hanya dengan cara hidup seperti Yesus inilah, saudaraku, kita menghormati Allah Bapa di surga. Enggak ada pribadi yang Allah inginkan selain pribadi yang hidup seperti Yesus. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Ya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Karena hanya pribadi-pribadi seperti Yesus inilah yang bisa melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau kita tidak serupa dengan Yesus, kita tidak bisa melakukan kehendak Bapa di surga. Yang kita lakukan itu kehendak kita sendiri. Makanya saudaraku, coba saudara berpikir, saudara introspeksi lagi kehidupan kita. Selama kita ikut Tuhan Yesus belasan tahun, puluhan tahun, ya. Kalau saudara yang tidak berjuang serupa dengan Yesus, ya, saudara pasti tidak melakukan kehendak Allah Bapa. Saudara sibuk dengan agenda saudara. Nanti dalam masalah sedikit datang berdoa, Tuhan tolong, tolong, tolong jawab doaku. Bapak Ibu Saudara ya, kita percaya Allah yang sangat baik. Kita memiliki Allah yang sangat baik. Ada amin saudaraku? Allah sendiri berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapa di surga. Amin. Anak kita belum lahir, kita sudah siap beli perlengkapannya. Ya, ini berbicara tentang orang tua yang ideal ya. Sebab di dunia ini banyak orang tua yang tidak ideal juga, bisa lahir anak dibuang. Ya. Anak tidak makan kita pikir menjadi perhatian kita. Apalagi Bapa di surga, Bapak Ibu Saudara. Kebaikannya melampaui segala kebaikan manusia, Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, apakah hidup kita menghormati Bapa di surga atau tidak?
apakah kita melakukan kehendak Bapa atau tidak. Makanya Alkitab memberi peringatan yang tegas kepada kita. Di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Jika kamu menyebut Dia Bapa, yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kita harus menghormati Bapa, yaitu dengan melakukan kehendak Bapa di surga. Dan dari mulut Tuhan kita, Yesus Kristus sendiri berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius pasal 7 ayat 21. Bahkan Yesus sendiri menjadi Tuhan untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ingat, tujuan kekristenan kita bukan sekedar memiliki moral yang baik. Ya, kalau begitu kita jadi orang jahat dong Pak? Enggak. Kalau tidak menjadi atau tidak sekedar bermoral baik, apalagi jahat, saudaraku. Kita harus mengerti apa yang Dia kehendaki dan melakukan segala sesuatu seturut dengan keinginannya. Nah, ada satu kalimat yang saya ucapkan di dalam khotbah saya minggu lalu. Hanya dengan melakukan kehendak Allah, hanya dengan melakukan kehendak Bapa, disitulah hidup kita. Disitulah kehidupan kita, saudara. Kenapa melakukan kehendak Bapa ini begitu penting, saudaraku? Karena kita manusia diciptakan oleh Allah itu untuk melakukan kehendak-Nya. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam jatuh dalam dosa, Hawa jatuh dalam dosa. Di situ, saudaraku, kita melihat manusia-manusia yang tidak peduli dengan kehendak Allah. Manusia yang tidak mampu melakukan kehendak Allah Bapa. Inilah manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang tidak memiliki bobot nilai Allah di dalam hidupnya. Manusia tidak kehilangan kemuliaan manusia itu. Artinya dia bisa mencapai kebaikan, kesopanan. Tapi dia tidak bisa mencapai kemuliaan Allah. Karena ada sesuatu yang hilang sudah. Ada sesuatu yang rusak. Makanya ketika Yesus datang, apa yang hilang, apa yang rusak ini bisa kita penuhi lagi. Oleh karena Yesus sendiri mengalami. Dia menjadi aitios. Di dalam Ibrani 5 ayat 9. Dia menjadi aitios, menjadi pokok keselamatan yang abadi. Ya, kita baca ayatnya ya Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5 ayat ke-9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi inilah yang saya katakan, Yesus juga mengalami satu perjuangan. Dia mencapai kesempurnaan. Artinya saudaraku, dia juga memulai dari kekosongan. Ya. Dia mencapai kesempurnaannya dan ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya. Ini pernyataan saya ini pasti mengandung kontroversi. Karena banyak orang menganggap Yesus itu penuh terus. Ya.
Tidak apa-apa, saudaraku. Saya hanya menyampaikan apa yang Alkitab katakan. Yesus mengalami kesempurnaan, mencapai kesempurnaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, baru ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Inilah perjuangan Tuhan Yesus. Dengan Yesus menjadi aitios, ya, pokok keselamatan, maka ini berdampak bagi kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki kecerdasan rohani. Dan Allah memberikan kita kecerdasan rohani itu. Kalau saudara belajar, ya, belajar di sekolahan, ya, di akademisi, pasti saudara kita bisa memiliki kecerdasan akademisi. Amin. Dari kita yang tidak tahu hitung, tidak tahu baca, tidak tahu punya pengetahuan sejarah, ya, dan berbagai bidang lainnya, kita bisa tahu. Karena kita belajar, saudara. Karena kita belajar. Nah, kalau saudara kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita bersentuhan dengan Allah, kita bersentuhan dengan Roh Kudus, saudara kita punya kecerdasan rohani. Ada amin gak Bapak Saudara? Amin. Kita punya kecerdasan rohani. Artinya saudaraku, kita tahu apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Ya, kita mengerti apa itu kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna kepada Allah. Makanya firman Tuhan ingatkan kepada kita, Roma pasal berapa itu, 12 ya, ayat 2, agar kita jangan serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budi kita, agar kita mengerti apa itu kehendak Allah, apa yang berkenan dan yang sempurna. Kalau kita serupa dengan dunia ini, saudaraku, pembelajaran kita, input dari Allah itu enggak murni. Ya. Enggak murni, saudaraku, bahkan merusak. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, saudaraku. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena itu kita harus terus belajar untuk memahami kehendak Allah, ya, yang dimana kita melakukannya diperlukan proses. Kita terus belajar, saudaraku. Jadi banyak orang Kristen yang kalau sudah dibaptis, udah dapat surat baptis, dia merasa dia sudah lulus. Hore, sudah lulus. Padahal saudaraku, dia baru daftar. Halo saudara, ketika saudara dibaptis, saudara baru daftar. Daftar untuk apa? Menjadi warga kerajaan Allah. Kita baru masuk dalam lingkungan proses belajar. Nah, saudara yang terkasih ya, kita belum lulus waktu kita dibaptis. Baru menyatakan diri kita, aku mau ikut Yesus. Aku mau menjadi warga kerajaan sorga. Aku mau belajar sebagai anak-anak Allah. Dari kita manusia berdosa, ya, cara hidup gelandangan, cara hidup yang enggak jelas, sekarang dibawa masuk di dalam pendidikan sebagai anak-anak Allah. Supaya nanti di akhir hidup kita, supaya nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita dikenali bahwa kita
seperti dirinya. Makanya saudaraku, kalau saudara nggak mau belajar, saudara tidak menjadi anak-anak yang sah. Ya, di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Ya, ayat 8 ya. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya, di dalam bahasa Indonesia semua dikatakan anak-anak ya saudaraku, meskipun ada anak gampang. Tapi dalam bahasa Alkitab itu dibedakan, kamu bukanlah anak, bukan huios, ya, bukan anak yang sah, bukan hulu balang, ya. Tetapi anak gampang, anak-anak gampang. Anak-anak gampang itu notos, itu anak-anak haram, saudaraku. Terjemahan lainnya itu anak-anak haram. Jadi orang-orang Kristen yang tidak belajar itu, ya hanya beragama Kristen, jadi anak-anak gampang nanti, saudaraku. Anak-anak yang bersekutu dengan dunia, anak-anak yang nggak jelas, yang nggak berbakti kepada Allah Bapa di surga, yang tidak melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Dan anak-anak seperti ini pasti ditolak. Dan saya sering ingatkan, Bapak Ibu, kita jangan kepedean. Percaya diri boleh, tapi jangan kepedean. Bahwa aku anak Allah, aku pasti sayang-sayang Tuhan. Ya. Apalagi pas nyanyi, sayang-sayang ya disayang, aku disayang Tuhan. Bapak Ibu, kalau kamu tidak melakukan kehendak Allah Bapa, pada akhirnya Bapa nggak bisa. Atau kita tidak bisa merasakan kasih Allah Bapa. Meskipun Allah sayang sama kita. Tapi kasihnya tidak bisa kita alami karena kita tidak melakukan kehendak Bapa. Ingat, yang menjadi anak Allah itu bukan hanya orang percaya di Ketapang. Bukan hanya jemaat GSKI Rehoboth Ketapang. Bukan hanya orang Kristen di Ketapang. Bukan hanya orang Kristen di Kalimantan Barat. Bukan hanya orang Kristen di Indonesia. Tapi orang Kristen di seluruh dunia, di segala abad. Kalau saudara kita nggak mau hidup sebagai anak-anak Allah, ya saudara, kita bisa tidak masuk dalam hitungan. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita harus belajar ya. Saya kembali lagi, saya mau nyatakan lagi bahwa ada satu indikasi. Ada satu indikasi yang menyatakan bahwa kita anak Allah atau bukan. Yaitu ketika kita melakukan kehendak siapa. Ada satu ayat di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44 itu kan. Iblislah yang menjadi bapamu karena kamu melakukan keinginan-keinginannya. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Allah, maka keinginan-keinginan Allah, keinginan-keinginan Bapa yang kita lakukan. Ada amin Bapak Ibu saudara yang terkasih? Amin? Ya, pasti saudaraku. Nah, oleh karena itu kita mau terus belajar Bapak Ibu saudara ya. Mau terus belajar agar saudara kita benar-benar mengerti kehendak Allah Bapa. Nah, saudaraku, disinilah diperlukan kebenaran, diperlukan doktrin-doktrin. Kemarin saya tidak sengaja membaca satu status seorang apologet Kristen di Indonesia. Dia mengatakan gereja tanpa mengajarkan doktrin-doktrin adalah racun. Ya. Dan jemaat
atau orang Kristen yang tidak mau belajar doktrin itu kanker, katanya. Ini bukan pernyataan saya hanya mengutip, saudaraku. Dan kebetulan hari-hari ini saya concern, wow, pernyataan itu ya menarik perhatian saya, saudaraku. Jadi gereja-gereja yang tidak mengajarkan doktrin itu racun. Akhirnya buat kehidupan jemaat itu nggak jelas. Nggak tahu, saudaraku. Coba saudara survei berapa orang Kristen yang tahu. Ya. Kalau dia menjadi Kristen tuh harus menjadi apa, saudara? Harus bagaimana? Harus kemana, saudaraku? Nggak tahu, saudara. Nah, Bapak Ibu sudah yang terkasih, makanya di sini diajarkan doktrin-doktrin kebenaran firman Tuhan, ya, yang sesuai dengan Alkitabiah. Ya. Jadi saudaraku, gereja kita, sinode termuda di Indonesia. GSK itu sinode baru muncul ya sekitar berapa tahun yang lalu? Sekitar 7-8 tahun yang lalu kan? Tahun 2018 baru muncul, saudaraku. Kita sinode yang termuda di Indonesia. Kita bergumul. Apa nama sinode kita ini, saudaraku? Pasti ya dari Bapak Rohani kita bersama dengan para pendiri sinode kita. Ya. Lalu diputuskanlah Gereja Suara Kebenaran Injil. GSKI yang disingkat dengan GSKI. Ada gereja sinode yang hampir mirip-mirip juga dengan nama gereja kita ya. Ada GKSI ya, saudaraku ya. Ya. GSKI, saudara. Gereja Suara Kebenaran Injil. Yang di dalamnya kita komitmen untuk mengajarkan doktrin-doktrin. Kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Injil. Sesuai dengan Injil. Ya. Makanya ketika kita masa transisi, kita bergumul untuk kembali kepada kebenaran Alkitab. Meskipun kita disesat-sesatkan, ya. Pokoknya habis dah kita dibully ya. Kita nggak peduli, kita mau balik kepada kebenaran yang murni. Yang bisa membawa kita, mengoptimalkan kita hidup optimal di dalam Tuhan. Yang membuat kita itu bisa hidup seperti Yesus hidup. Nah, saudaraku, ketika kita kembali kepada kebenaran ini, gereja kita mengalami risiko yang tinggi. Karena tidak semua pendeta di dalam GSKI, tidak semua jemaat ya di dalam GSKI memiliki doktrin yang sama atau mengikuti. Nah, saya sendiri saya secara pribadi saya bersuka cita menerima doktrin yang dibawakan di dalam gereja kita. Karena saya merasakan, bukan hanya menganggap, tapi merasakan kebenaran ini memiliki power. Seperti katakan Roma pasal 1 ayat 16, Rasul Paulus menyatakan, aku memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Injil harus berkuasa, harus memiliki power untuk merubah pola berpikir kita. Inilah Injil yang tidak terkontaminasi dengan dunia, saudaraku. Injil yang tidak terkontaminasi dengan dunia. Injil yang dibawakan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Khususnya Injil di abad yang mula-mula. Ya. Injil yang sebelum orang-orang yang menyampaikan itu mendapat kehormatan, kemuliaan, jabatan, dihormati.
Injil yang pada masa orang percaya harus mempertaruhkan segala sesuatu karena hidup mempercayai Injil itu. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Jadi Injil seperti ini abad mula-mula saudaraku. Abad pertama dan pertengahan abad kedua. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nah sebenarnya Injil ini saudaraku masih tetap ada di dalam Alkitab kita. Coba saudara perhatikan sungguh-sungguh. Kalau kita membaca Alkitab tuh jelas. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Sehingga kita yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas. Allah lah yang memberikan putra tunggalnya. Bukan Yesus sendiri yang memberikan dirinya sendiri. Bukan Yesus, Bapa itu adalah Yesus, bukan saudara. Bukan saudara. Bapa itu sendiri. Yang memberikan putra tunggalnya kepada kita saudara. Jadi gagasan keselamatan itu dari Bapa. Yesus itu eksekutor. Sebagai pengantara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara untuk hal kita memahami kehendak Allah, ya kita harus belajar saudaraku. Ya, jadi untuk kebenaran-kebenaran rohani kita itu harus banyak belajar. Nah, sekarang kita lihat tidak ada ketidakseimbangan. Manusia hidup termasuk kita yang beragama Kristen. Anak kita masih kecil baru lahir, udah mulai 3-4 tahun, udah mulai belajar itu. Kasihan kadang lihat anak-anak masih kecil gitu ya. Dulu saya termasuk yang terlambat masuk sekolah. Saya sekolah itu 8 tahun saudaraku, baru SD. Sekarang anak 3 tahun sudah sekolah. Ada anak saya itu, Yohana itu, sampai merasa bosan ini Yohana. Karena dia sekolah itu playgroup, TK kecil, TK besar, udah 3 tahun. SD 6 tahun, udah 9 tahun sudah. SMP 3 tahun, kuliah 5 tahun. Hitung aja sekolahnya saudara. Nah Bapak Ibu Saudara ya, untuk ilmu pengetahuan akademisi kita begitu ketat. Ada yang anak sekolah pulang les bahasa Inggris, bahasa Mandarin, les piano, les vokal. Tapi saudaraku, dari segi rohani kendor, langgeng, nggak diperhatikan. Anak kita seminggu sekolah minggu 1 kali aja boleh datang boleh enggak. Kalau anak kita enggak ikut les, bisa ngamuk-ngamuk kita ya. Tapi enggak sekolah minggu, biasa-biasa saja. Padahal saudaraku, belajar kehidupan rohani itu jauh lebih sulit daripada belajar di bidang akademisi. Jauh lebih sulit saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya. Oleh karena itu kita harus benar-benar memperhatikan ini. Belum lagi ada kuasa kegelapan yang selalu bermanuver. Dia berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Ya kan? Ya. Di mana ayatnya itu? 1 Petrus 5 ayat 8 ya. Berjalan keliling mencari orang yang siap diterkam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih ya.
Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara tidak pernah belajar sungguh-sungguh di dalam kerohanian, ya, jadi sampai kita tua pun, rohani kita tidak bertumbuh. Saudara bisa jadi orang yang pintar, bisa jadi orang yang baik, sopan, tapi korupsi. Ya. Tapi berzina, tapi sombong, tapi memuaskan keinginan daging. Ini saudaraku. Ya. Saudara lihat tuh orang-orang yang punya jabatan tinggi di dalam suatu negara. Ya, nggak usah lah bilang negara kita kan. Suatu negara, saudaraku. Orang-orang yang pendidikan tinggi, yang hebat-hebat, bisa dong. Korupsi, bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, keadaan ini sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan jika kita tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, saudara, ini bahaya terbesar bagi kita orang percaya. Bahaya terbesar bagi orang percaya kalau kita tidak melakukan kehendak Allah Bapa di surga, saudaraku. Oleh karena itu, saudara harus ingat, perjuangan kita dimulai, ya, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Terus melatih kepekaan untuk melakukan apa yang Allah Bapa inginkan. Saudara harus belajar kebenaran firman Tuhan dan melatih kepekaan untuk mengenal dan melakukan kehendak Allah Bapa. Harus, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus katakan begitu tegas, hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang masuk kerajaan sorga. Maka kita harus melakukan kehendak Bapa itu, saudaraku. Nah ini Bapak Saudara ya. Nah setelah itu, saudaraku, kita akan masuk dalam kehidupan, ya, di mana kita menjadi berkat. Apa itu? Kita membawa salib. Ya, membawa salib. Salib itu adalah harga yang harus kita bayar untuk keselamatan orang lain. Harga yang harus kita bayar untuk keselamatan orang lain. Penderitaan kita mengikut Yesus. Nah, saudaraku. Karena, saudaraku, panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai umat perjanjian baru, ingat, kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Tadi sudah baca ayatnya, Roma 8 ayat 29. Yang kedua, kita menjadi saksi. Kalau umat perjanjian baru, umat pilihan, ya, dipanggil untuk menjaga pusaka, pengenalan akan Allah. Ya. Jadi kalau mau mengenal Allah yang benar, belajarlah kepada bangsa Israel. Kalau mau belajar melakukan kehendak Allah yang benar, belajar pada orang Kristen. Ya. Jadi umat perjanjian lama dipilih untuk menjaga pusaka dan pengenalan akan Allah. Yang kedua, dipilih untuk menurunkan Mesias. Beda, saudaraku, dengan kita dipilih umat perjanjian baru untuk menjadi anak-anak Allah. Kau pilih untuk jadi anakmu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah-Mu Kau jadi waris-Mu, kehendak-Mu jadi sempurna. Hidup tak bercacat, tak bercela, dalam kemuliaan-Mu, Tuhan Bapa di surga. Itu saudara ya. Yang kedua, saudara, kita dipilih untuk menjadi saksi.
Kita dipilih untuk menjadi saksi. Amin. Dipilih untuk menjadi saksi. Pergilah, jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu amanat agung Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ya, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Menjadi saksi, saudaraku. Nah, saudara yang terkasih, ketika kita melakukan kehendak Allah Bapa di surga, orang melihat. Menjadi saksi bukan sekedar membawa orang ikut agama kita. Ingat saudaraku ya. Sebab kalau membuat orang ikut agama kita gampang. Orang susah kita tolong terus. Lama-lama dia lihat kebaikan kita, dia bisa ikut agama kita. Tapi harus sampai dia mengikut cara hidup kita. Cara kita memperlakukan Allah. Ada amin gak Bapak Saudaraku? Cara kita memperlakukan Allah kita, saudaraku. Itu menjadi saksi. Menjadi saksi bukan sekedar naik ke mimbar ini, bercerita. Puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Aku hidup susah loh dulu. Rumahku pondok. Sekarang puji Tuhan. Rumahku ruko, 4 ruko. Ada jemaat yang belum mengalami itu. Waduh, sedih dia kan. Aku masih tetap pondok loh Tuhan. Aku gak seperti dia loh Tuhan. Apakah Tuhan lebih mengasihi jemaat itu daripada aku? Nah, Bapak Ibu Saudaraku. Atau saudaraku, wah aku mau seperti dia yang sudah diberkati dari pondok menjadi ruko besar. Dah, salah dong tujuannya. Harusnya dia seperti Yesus. Bukan seperti orang itu. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih ya, kita harus mengerti kehendak Allah. Ya. Kita harus mengerti kebenaran Alkitab yang otentik. Yang murni, yang mesti menjadi kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Saudara, kita terus belajar. Terus belajar. Kita akan dibawa ke dalam kehidupan salib. Jadi kehidupan ini juga dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah bangsa Israel, mereka tidak mengenalnya dengan baik. Dia hanya menganggap dia anak tukang kayu. Namun ada sekelompok orang berani mempercayai dia. Ya, sekalipun motivasi awal masih keliru. Mereka kepingin Yesus ini seperti Daud yang memulihkan Israel, membawa Israel kembali ke puncak kejayaan. Ya. Makanya ketika Yesus disalib itu kocar-kacir semua saudaraku. Waduh, pemimpin kita aja disalib, bagaimana kita? Sampai Petrus ya, kemana ku ikut engkau Tuhan itu, yang berkata seperti itu, menyangkal Yesus 3 kali. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih ya, tetapi saudaraku, ada kebenaran yang mengubah mereka. Bahwa kebenaran itu menghidupkan Yesus yang memberikan pengharapan kepada murid-muridnya. Makanya saudaraku, kebangkitan Yesus 40 hari bersama dengan murid-muridnya itu sangat penting. Karena seolah-olah Tuhan itu memulai kembali. Saudara baca Alkitab. Ya, kembali lagi mereka cari ikan, lalu Tuhan Yesus mengulang kejadian yang sama. Mereka mengingat kejadian yang sama, saudaraku. Nah disitulah ada pemulihan yang luar biasa. Kenapa 40? Saudara pernah baca enggak, saudara? 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun. Ya. 40 hari Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya.
Nah, Bapak Ibu sudah yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, meskipun demikian keberanian mereka tetap patut dipuji ya, murid-murid Tuhan Yesus. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka baru mengerti maksud sejati mengikut Tuhan Yesus. Dan kita melihat akhir hidup mereka yang sebagian mereka itu mati, martir, mati secara tragis demi memperjuangkan kehidupan mereka sebagai pengikut Yesus dan demi mengabarkan kabar keselamatan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada masa itu saudaraku, pengakuan bahwa Yesus Kristus Tuhan itu membawa ancaman. Makanya di dalam Roma pasal berapa itu saudara ya? Pasal 10 kalau tidak salah, ayat 9-10. Barang siapa mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, percaya dalam hatinya, maka ia akan diselamatkan. Konteks itu harus dibawa dalam keadaan zaman itu. Ketika zaman jemaat di Roma, orang mengaku Yesus Kristus Tuhan, itu langsung jadi buronan. Jadi terancam hidupnya saudara. Kalau sekarang orang mau ngaku Yesus Kristus Tuhan 1000 kali aja nggak masalah. Hidupnya masih nyaman. Ya, jadi orang yang mengaku Yesus Kristus Tuhan pada zaman itu, waduh, itu murni saudaraku. Sambil menangis, sambil dia menghayati keberadaannya. Ya, aku tetap memilih jalan ini. Nah, sekarang orang milih Yesus, hidupnya masih kacau balau. Ya. Jadi perhatikan konteksnya saudaraku yang terkasih. Jadi kita yang menyatakan ikut Yesus harus memiliki seperti perasaan dan penghayatan jemaat mula-mula. Aku ikut Yesus. Berarti aku udah siap, hidupku tidak sama lagi. Aku ikut Yesus berarti aku rela kehilangan segala kenyamanan. Aku ikut Yesus, apapun resikonya saya akan tanggung. Itu loh saudara. Nah, orang seperti ini nih, wah ini orang yang pasti diselamatkan Tuhan. Ya. Nah, nanti mantap ya, nanti di perayaan Natal kita kan mengokohkan kepastian keselamatan. Nah, semoga ya para pengkhotbah bisa memaparkan luar biasa ya saudaraku. Mengokohkan kepastian keselamatan. Waduh. Tema ini mantap jos saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi mengenal Yesus, ingat saudaraku, bukan sekedar mengetahui tentang dia, tetapi mengalami kuasa kebangkitan dalam kehidupan nyata. Ya, mengalami kuasa. Ya, coba kita baca ya di dalam Filipi 3. Filipi pasal 3. Oke, ayatnya yang ayat 10 ya. Kita baca Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ya, dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi mengenal Yesus, kata Rasul Paulus, mengenal Yesus, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Apa kuasa kebangkitan Yesus? Apa saudaraku? Ketaatan dan kesalehannya. Kehidupan Yesus. Jadi kuasa kebangkitan Yesus itu adalah kebangkitan kehidupan Yesus. Ketaatan dan kesalehannya. Saudara baca nanti di Ibrani pasal 5 ayat 7.
ya, kesalehan dan ketaatannya. Nah, saudaraku, kalau nggak salah juga di dalam Efesus pasal 2 ya, ayat 6 sampai 9 ya. Nah, saudara yang terkasih ya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, saudaraku. Jadi kalau hidup kita seperti Yesus, ya, kita akan mengalami ya, keselamatan yang seutuhnya, saudaraku. Inilah panggilan bagi setiap murid Kristus yang sejati. Terus belajar, terus bertumbuh, terus berjuang sampai seluruh hidupnya menjadi cerminan atau serupa menjadi Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, meresponi kebenaran firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Amin ya Bapa. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Yesus jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Dari awal kita naikkan pujian ini, lebih sungguh lagi kita katakan, ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau beri semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Yesus jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup, Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Yesus jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nilai hidup kita yang pertama adalah kita hidup melakukan kehendak Allah Bapa di surga. Yang kedua, hidup kita bermakna bagi sesama.
Seperti hukum yang Tuhan Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatan. Yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Inilah nilai hidup kita, saudara. Ketika kita percaya Yesus, inilah yang kita perjuangkan. Jangan fokus kepada hal yang lain, saudara. Sehingga pada akhirnya ketika kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengenali kita. Karena selama hidup kita memiliki gairah yang sama dengan Tuhan. Kita memiliki visi misi yang sama seperti Dia. Kita memiliki pergumulan yang sama seperti yang Yesus alami, yaitu makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu, jangan kita terbawa oleh arus. Jangan kita digiring kepada tujuan yang lain. Biarlah kita fokus akan tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau berdoa, biarlah hadirat Bapa terus bersama dengan kita. Roh Kudus menyertai, mengurapi kita. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di surga, dengarkanlah doa kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus mengajar kami kehidupan yang sangat berarti. Seperti hidup yang Yesus jalan, anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermana bagi sesama. Sekali lagi kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Yesus jalan, anggur yang tercurah, haleluya, roti yang terpecah, hidup bermana bagi sesama. hidup bermakna, Hidup bermana bagi sesama. hidup bermakna, hidup bermakna bagi sesama. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Allah Bapa kita. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Haleluya. Pegang tanganku ya Bapa. Pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Bila berkata, dengar doaku. Dengar doa. Dengar doaku ya Bapa. Dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Bila berkata. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa kita di surga, Elohim Yahweh Allah yang Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dalam persekutuan yang erat, yang manis, bersama dengan Roh Kudus, memberkati kita sekalian mulai
mulai saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Biarkan ku di sampingmu setiap waktu, melayani hatimu. Biarkan ku